Banyak banget yang mikir kalau buat bikin karya vector art itu harus butuh spek komputer yang tinggi atau tablet yang mahal. Padahal dengan lu pakai HP dan Android kamu aja, lu udah bisa bikin karya vector art dengan pakai aplikasi Infinite Design. Dan kali ini gue bakalan bahas aplikasi Infinite Design dari segi fitur, keunggulannya apa aja, kekurangan, kelebihan, dan kira-kira cocok buat siapa gitu aplikasi ini. So langsung aja kita bahas. Jadi waktu gue awal-awal belajar gambar, gue tuh bingung banget kira-kira aplikasi apa gitu yang cocok buat gue pakai. Udah banyak banget aplikasi yang gue pakai, gue cobain kayak Medibang Paint, Infinite Painter, tapi ujung-ujungnya gue tetap nyaman pakai si Infinite Design ini. Dan tentu aja udah 5 tahun kurang lebih gue pakai aplikasi ini untuk kebutuhan vector art, terutama freelance. Gue adalah seorang freelancer, ilustrator vector art, dan ya gue pakai Infinite Design ini. Nah yang pertama kita bahas dari segi user interface atau tampilannya dulu. Si Infinite Design ini punya tampilan yang benar-benar minimalis, simple, dan clean gitu. Jadi lu punya banyak banget space di canvas lu gitu. Nah jadi kurang lebihnya di tampilan itu ada tools, terus ada layers, dan juga additional option kayak new canvas atau open file, save, import image, dan lain sebagainya. Nah, adapun gua nambahin dock tools kayak gini di atas gini, ini tuh karena gua custom gitu. Tapi secara tampilan default, ini tuh gak ada dock tools kayak gini. Kenapa gua pakai dock tools? Karena ya ini mempercepat shortcutnya gitu. Kalau lu pengen tahu gimana cara bikin dock tools kayak gini, lu bisa cek video gua sebelumnya. Nah, terus yang kedua, kita bahas navigationnya. Jadi seperti drawing app pada umumnya, cukup simpel gitu ya navigationnya, yaitu cubit dengan 2 jari gini buat zoom in dan zoom out. Lu bisa drag pakai 2 jari kayak gini buat geser-geser si kanvasnya gitu. Dan kalau lu tap pakai 2 jari, ini tuh bakal undo, dan kalau pakai 3 jari di tap secara berbarengan, ini tuh bakal redo. Jadi undo dengan 2 jari, tap 2 jari secara berbarengan, dan redo tap 3 jari secara berbarengan seperti itu. Dan tentu aja lu bisa menyembunyikan semua tampilan atau tools yang ada di aplikasi ini dengan cara tap 4 jari secara berbarengan kayak gini. Nah, otomatis si tampilan Infinite Design itu bakal benar-benar clean, dan ya kanvas lu jadi lebih luas gitu, jadi lebih leluasa. Dan gimana cara balikinnya? Ya tinggal tap pakai 4 jari lagi kayak gitu. Terus selanjutnya gue bakal bahas singkat terkait toolsnya tuh ada apa aja sih. Nah, toolsnya itu antara lain ada tools move, edit, select, text, bisa nambahin teks juga gitu, duplicate, offset, dan lain sebagainya. Banyak banget toolsnya. Gua udah jelasin di video lama gua terkait semua tools ini dan gimana cara pakainya. Tapi gua bakal bahas khusus tentang tools apa aja yang kira-kira suka dipakai buat bikin vector art itu. Biasanya tuh cuman pakai tools yang namanya pen atau pen tool, terus lazy, rectangle tools atau circle tools, terus duplicate, offset, edit, segment juga, dan tentunya gradient juga. Itu kurang lebihnya seperti itu. Terus ya di sini ada layers juga, di samping tools itu ada layers. Gak ada hal yang spesial sih, cuman layers kayak biasa aja. Terus di samping layers tuh ada titik 3, itu ada kayak option buat bikin project baru atau buka project lama, import image, dan lain sebagainya gitu. Di samping kiri ini ada icon gear, itu tuh settingan tools. Jadi misal lu pakai tools lazy ini, kalau lu klik icon gear ini, dia bakal nampilin pengaturan tools lazy yang lagi lu pakai gitu. Nah, si tools lazy ini punya pengaturan kayak radius atau stabilization-nya gitu. Seberapa stabil si toolsnya, terus shape detection, kayak misal lu bikin lingkaran kayak gini, otomatis dia bakal mendeteksi si shape-nya tuh kira-kira apa gitu. Misal gua bikin lingkaran, dia bakal otomatis jadi lingkaran gitu, kayak di Procreate gitulah kalau lu pernah pakai. Nah, kalau lu pengen tahu lebih lanjut tentang penjelasan toolsnya secara mendetail, lu bisa cek video lama gua. Di sana gua udah bahas semua toolsnya, gimana cara pakainya, dan kemungkinan gua bakal remake atau membuat ulang tutorial tersebut itu, karena gua bakal bikin yang lebih spesifik untuk bikin vector art gitu. Nah, selanjutnya kita bahas output filesnya. Nah, si Infinite Design ini tuh bisa export atau memberikan output file apa aja sih. Coba kita cek satu project file yang udah gua selesaikan. Nah, jadi ini karya vector art gua buat klien yang udah selesai. Jadi kalau kita lihat di bagian export ini, si Infinite Design itu bisa export
JPEG, PNG, dan juga SVG. Nah, SVG ini buat yang belum tahu adalah file vector art yang bisa lu buka di software kayak CorelDRAW, terus Adobe Illustrator, atau software-software berbasis vektor juga gitu. Dan ini benar-benar powerful menurut gua, karena kadang klien gua tuh butuh file yang bisa dibuka di Adobe Illustrator juga gitu. That's why si file SVG ini tuh sangat-sangat membantu buat menunjang kebutuhan freelancing gua untuk klien seperti itu. Nah, terus si Infinite Design itu bisa ekspor PNG transparan juga, jadi ya file lu bakal transparan, gak ada backgroundnya kayak gitu. Emang gak banyak juga sih output file yang dikasih sama si aplikasi ini, tapi menurut gua 3 ini aja udah cukup banget gitu, terutama file SVG-nya. Nah, sekarang kita bahas ke kekurangan dan kelebihannya. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama, kelebihannya. Si Infinite Design ini tuh memang aplikasinya tuh berbayar, tapi cuman sekali bayar aja, dan itu tuh lifetime, kayak sekali bayar buat seumur hidup kayak gitu, bukan berlangganan. Dan menurut gua harganya gak mahal-mahal banget juga, cuman kayak 80.000 kalau gak salah. Dan lu juga masih bisa dapetin trialnya dulu gitu, jadi sebelum benar-benar beli lu bisa cobain dulu aplikasinya kira-kira cocok apa enggak gitu. Seingat gua tuh trialnya ada 7 harian gitu. Nah, itu cukup lah buat lu coba-coba si aplikasinya gitu, baru deh mutusin buat beli atau enggak. Terus kelebihan yang kedua, menurut gua gak berat-berat amat, apalagi kalau layers lu atau shape lu itu gak banyak-banyak banget gitu. Jadi ya ringan-ringan aja, apalagi si Infinite Design itu kan aplikasi berbasis vektor, jadi canvas itu gak terlalu penting di aplikasi vektor. Mau lu pakai canvas 100 pixel pun ya bakal tetap HD, gambarnya bakal tetap jernih gitu. Beda sama aplikasi berbasis bitmap kayak Abyss Paint, mereka itu kan aplikasinya berbasis bitmap, jadi sangat amat ketergantungan dengan ukuran kanvas. Semakin tinggi ukuran kanvasnya, maka gambar yang lu hasilkan itu bakal lebih tajam. Nah, itu penjelasan singkat terkait perbedaan bitmap dan juga vektor sih sebenarnya. Nah, terus menurut gua Infinite Design itu cocok banget buat lu yang mau belajar bikin vector art, terutama yang terkendala dengan device gitu, kayak belum punya PC, belum punya laptop atau apapun, cuman punya HP. Lu bisa mulai belajar dengan modal HP doang gitu. Jadi sangat-sangat cocok untuk pemula gitu, pemula friendly. Terus yang sangat powerful gua jelasin tadi, yaitu bisa ngasih output atau ekspor SVG files, yang dimana banyak klien di luar sana yang membutuhkan file SVG untuk kebutuhan pekerjaannya, untuk kebutuhan printing, atau mungkin mereka pengen edit ulang di Adobe Illustrator atau di software vektor lainnya. Makanya file SVG ini tuh sangat amat membantu untuk menunjang kebutuhan vektor artis atau klien di luar sana gitu, terutama gua pribadi sebagai usernya. Jadi misal lu bikin vector art di Infinite Design, terus lu pengen buka lagi atau pengen edit lagi di Adobe Illustrator atau di CorelDRAW, itu tentu aja bisa dengan cara lu ekspor file SVG dari Infinite Design, dan lu tinggal buka file SVG tersebut di software kayak Adobe Illustrator gitu contohnya. Sangat enak kan, dan sangat mempermudah gitu menurut gua. Dan fully lu bisa edit sebebas mungkin di file seperti Adobe Illustrator. Lu bisa ganti warna, lu bisa edit, save, dan lain sebagainya. Pokoknya bisa diedit 100%. Itulah mengapa bisa ngasih output file SVG itu menurut gua sangat amat powerful dan membantu banget. Dan kekurangannya menurut gue yang pertama itu adalah aplikasi Infinite Design ini tuh masih suka ada bug. Gue udah pakai sejak 5 tahun lalu, sampai sekarang bugnya tuh masih tetap ada. Ini gak tahu developernya gak memperhatikan bugnya atau gimana. Cuman tenang aja, si bug ini tuh masih bisa diatasi. Of course, tentu aja gue bakal share gimana cara mengatasi si bugnya ini di next video. Makanya lu harus make sure buat ikutin gue biar tahu update-nya kayak gimana. Terus kekurangan yang kedua, gak bisa nambahin font gitu. Seperti yang gue jelasin tadi, Infinite Design ini tuh bisa bikin teks atau bikin kata-kata. Cuman kita tuh gak bisa import atau masukin file font yang kita mau gitu. Jadi cuman ya udah gitu, cuman kayak font yang disediakan oleh si aplikasi ini aja, dan itu sangat terbatas. Jadi kita tuh gak bisa eksplorasi lebih jauh tentang fontnya. Tapi sebenarnya gue juga belum tahu pasti sih ini karena keterbatasan pengetahuan gue aja, atau emang si aplikasi Infinite Design itu emang gak bisa import font. Cuman ya sejauh pengalaman gue pakai selama 5 tahun ini, gue gak bisa import
font ke dalam aplikasi ini. Nah, buat lu yang tahu, coba deh komen di bawah dan kasih tahu gua gimana caranya kira-kira. Nah, terus kira-kira siapa aja sih yang cocok buat pakai aplikasi ini? Yang pertama, tentu aja pemula tadi, orang yang keterbatasan device atau tools dan cuman punya HP Android, itu bisa banget pakai Infinite Design buat belajar, buat memulai bikin karya vector art gitu. Terus yang kedua, buat freelancer, pemula yang pengen jual karyanya, seperti gua 5 tahun lalu, gua pengen jual karya gua tapi bingung gimana karena keterbatasan tools juga. Jadi gua pakai HP gua dan tools aplikasi Infinite Design ini buat menunjang freelancer gua. Makanya aplikasi ini cocok buat freelancer pemula, terutama yang berkecimpung di bidang ilustrasi vector art. Terus yang ketiga, yang nggak punya device komputer atau laptop dan keterbatasan tools gitu. Nah, ini cocok banget buat kalian. Karena ya, lu cuman butuh HP, bro. Cuman butuh Android buat mulai bikin karya lu. Nggak usah dan nggak perlu buat nunggu punya komputer dan tablet yang mahal dulu gitu. Lu bisa mulai dengan apa yang lu punya sekarang. Nah, di video kedepannya gue bakalan share kira-kira tools apa aja sih yang sering banget dipakai buat bikin vector art di Infinite Design ini. Gua bakal bener-bener share tools apa aja yang dipakai, gimana cara pakainya, dan gua bakal kasih contoh juga gimana cara bikin karya vector artnya. Kalau lu pengen gua bahas fitur-fitur tertentu dari aplikasi Infinite Design ini, komen aja di bawah, nanti bakal gua cek satu-satu dan bikinin videonya buat lo. Segitu aja video kali ini. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, komen, dan juga share, dan juga subscribe. Karena itu cara buat mensupport gua. Jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar lu dapat notifikasi kalau gua update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!